Anda kembali menyaksikan Breaking News sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 bersama saya Nadia Valeri. Ya pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran kembali mengatakan penjelasan tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud berisi asumsi. Otto Hasibuan menilai keterangan ahli di persidangan membantah bahwa penunjukan penjabat daerah yang dituduhkan untuk memenangkan Gibran tidak terbukti. Selama ini kan dinarasikan ya bahwa adanya PJ penjabat ya yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah ini dinarasikan oleh pihak pemohon seakan-akan itu adalah suatu upaya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka buat itu tadi terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh itu ternyata baru kita tahu juga penjabat-penjabat itu, PJ-PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24 jumlah PJ ya penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ-PJ di sana. Ya. Kemudian juga di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi, kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu, tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga nggak ada pejabat ya. Di luar negeri juga nggak ada pejabat, nggak ada PJ gitu kan. Ya. Nggak ada bansos, nggak ada PJ, ya tetap aja juga menang 02-nya gitu loh. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami, jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya tentang adanya PJ, ada bansos. Nah soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan PJ juga nggak akan jelas. Nanti akan jelas sesi 2, kita akan jelaskan lagi tuh. Ya pemirsa, Ketua MK Soehartoyo menyentil ahli dari kubu Prabowo Gibran Margarito Kamis yang hanya ngegas untuk pertanyaan yang ia kuasai saja. Pernyataan Ketua MK ini mengundang gelak tawa. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi jawab oleh Prof Sali tadi itu. Saya punya Yang Mulia. Yang dari pemohon 2 yang kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali ya? tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito bahwa putusan MK itu satu kesatuan antar pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Loh. Tidak ada lagi waktu untuk Enggak fair membantah juga itu. Ketua MK Soehartoyo mempertanyakan kurangnya kelengkapan formalitas Edi Hiarij saat hadir di sidang MK. Tak hanya itu, kuasa hukum Bambang Wijayanto juga keberatan dan mengundurkan diri saat Edi Hiarij hadir memaparkan keterangannya di sidang MK hari ini. Waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haritz akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Ya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto
meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum paslon 01 dan paslon 03. Pak Edi, ini Prof, izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Surat tugas kalau Ya. ingin Ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal. Ya, ya kan? baik. Ya, pemirsa, ahli yang dihadirkan pihak Prabowo Gibran menyinggung soal implementasi sistem pilkada dan pemilu nasional. Andi Muhammad Asrun juga menyinggung soal kisruh pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurutnya pencalonan Gibran telah sesuai dengan putusan konstitusi. Kemudian soal penetapan hasil ya, misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional. Dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya, ada satu keanehan. Ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Sementara itu, tim hukum Anies Mohaimin menyebut saksi-saksi yang dihadirkan pihak terkait justru telah membuktikan adanya keterlibatan sejumlah kepala daerah dalam pemenangan Prabowo Gibran. Tim hukum Amin pun semakin yakin nantinya Gibran akan didiskualifikasi dan pemungutan suara Pilpres 2024 akan kembali diulang. Ternyata saksi-saksi pihak terkait, terutama PJ Wali Kota Bekasi, telah membantu kami membuka mata majelis hakim bahwa benar PJ Wali Kota, PJ Gubernur terlibat aktif untuk pemenangan 02. Karena tadi sudah ditayangkan ketika ada saksi oleh Raden Gani tadi dari PJ Wali Kota Bekasi itu ada foto atau video Jesse yang menggunakan kaos 02. Jadi bentuk seremoni katanya. Jadi majelis hakim kaget pada waktu itu. Jadi terima kasih kepada Pak PJ Wali Kota karena itu menjadi saksi kami sebagai pemohon bahwa terbukti bahwa PJ Bupati, PJ Wali Kota, PJ Gubernur itu banyak terlibat dalam proses pemenangan 02. Jadi semakin yakinlah, kami semakin yakin bahwa permohonan ini akan dikabulkan. Mudah-mudahan setidaknya Cawapres 02 ini didiskualifikasi dan kemudian ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Kira-kira itu nanti putusan Mahkamah Konstitusi mudah-mudahan tidak jauh dari keyakinan saya. Terima kasih. Ya, senada dengan tim hukum Amin, pemirsa, tim hukum Ganjar Mahfud juga semakin yakin ada ketidaknetralan ASN dan pejabat pada pemilu 2024. Tim hukum Ganjar Mahfud pun optimis dalil-dalil yang diajukan dapat dikabulkan dan MK akan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Saya mengamini ya apa yang dikatakan tadi bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak terkait itu mengkonfirmasi ketidaknetralan ASN.
ketidaknetralan pejabat. Jadi saya juga hakul yakin bahwa kami punya dalil-dalil yang cukup kuat dengan bukti-bukti yang cukup kuat ya untuk minta pada majelis hakim ya untuk mengharapkan majelis hakim mengabulkan apa yang kami tulis dalam petitum kami. Yang antara lain adalah diskualifikasi paslon nomor 02 dan juga pemungutan suara ulang. Tapi ada satu hal lain yang menarik dalam sidang sore ini, yaitu munculnya persoalan bansos. Ya, ini menarik karena besok akan ada 4 menteri yang datang ke gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk didengar keterangannya mengenai kebijakan ya pemerintah tentang penyaluran bansos. Saya harus mengatakan bahwa kita di sini semua tidak ada yang tidak setuju dengan bansos karena hak untuk kesejahteraan sosial itu ada pada rakyat Indonesia. Yang jadi soal adalah kalau dari sisi saya pribadi dan teman-teman di tim Paslon 03 bukan menolak bansos tapi mempertanyakan konseptualisasi dari bansos itu. Sebab bansos itu charity. Bansos itu kedermawanan. Selama itu namanya bansos, dia gampang dipolitisasi. Kalau dia menjadi hak kesejahteraan atau welfare benefit, ya, welfare rights, itu akan ada dalam undang-undang dan semua warga negara Indonesia punya hak, punya entitlement untuk bansos. Jadi tidak ada persoalan politisasi bansos pada waktu itu. Nah dengan tidak adanya kejelasan. Ya, sementara itu tim hukum Prabowo Gibran menyebut pembagian bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berpengaruh terhadap pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres tahun ini. Naif sekali tuduhan-tuduhan selama ini, mereka tidak mengerti dan tidak tahu tentang seluk-beluk pelindungan sosial dan bantuan sosial itu. Jadi kami hadirkan Pak Aceh hanya untuk mengajari mereka, ini loh yang dimaksud perlindungan sosial, ini loh yang dimaksud dengan bantuan sosial. Apa mungkin orang dikasih subsidi BBM, subsidi listrik, terus ada yang listriknya terus ngomong, kamu pilih Prabowo Gibran ya. Terus dia beli bensin, bensinnya ngomong pilih Prabowo Gibran. Siapa yang ngomong? Ditransfer uangnya melalui elektronik transfer, dikirim pakai Westel melalui kantor pos. Siapa yang ngomong supaya pilih Gibran, pilih Prabowo? Nggak ada sama sekali. Lebih banyak asal ngomong daripada pembuktian. Nanti habis ini ada 2 ahli kita hadirkan, Pak Kodari sama Pak Hasan Nasbi. Kita kasih panggung sama dia. Dia akan membuktikan dari hasil-hasil penelitian dan survei bahwa bantuan sosial itu tidak ada efeknya terhadap terpilihnya seseorang kandidat dalam pemilihan presiden. Lihat aja, kita senang nih karena udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa.